Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video ini kita nggak ngelanjutin seri tutorial JavaScript untuk pemula kita ya. Kita istirahat dulu. Di video kali ini aku mau nge-share sesuatu yang lain tapi masih berkaitan dengan JavaScript. Yaitu aku mau nge-share cara customize atau mempercantik alert box. Nah maksudnya gimana? Kayak begini nih. Ini kalau teman-teman ingat di video sebelumnya kita udah belajar ini ya, validasi form login dengan JavaScript. Jadi sebentar, teman-teman gak usah pusingin ini dulu, aku cuman balikin ke awalnya aja sebelum aku edit. Refresh, oke. So, di video sebelumnya kita ngetes jika kita tekan tombol login tanpa isi sesuatu, muncul alert box ini di atas kayak begini kan. Ini default bentuk alert box. Kalau misalnya kita isi, muncul alert box juga, tapi bedanya menunjukkan berhasil login. Nah, sekarang aku nge-share gimana cara customize alert box ini. Jadi nggak pakai yang alert box default. Contohnya kayak mana? Contohnya kayak begini. Nah, jadi aku refresh. Sekarang contoh pertama, aku mau tekan login tanpa ngetikin username sama password. Lihat hasilnya. Tuh, jadi alert box kita berubah. Yang tadinya default, kita pakai alert boxnya yang di atas, sekarang di tengah. Jadi customize gitu. Tuh, error, form tidak boleh kosong, tekan tombol oke. Nah, jadi lebih bagus kan daripada tampilan alert box yang biasa. Nah, gimana dengan kalau kita berhasil login? Login, tuh, beda. Sukses, berhasil login, message-nya beda tapi bentuknya sama-sama, lebih cantik daripada alert box yang defaultnya. Nah, di video kali ini aku mau nge-share gimana cara bikin alert box yang cantik ini. Oke, siap-siap ya, kita bakal mulai videonya. Nah, tentu aja untuk membuat itu kita harus download apa yang udah dibuat. Dan apa yang mau kita download? Yang mau kita download itu namanya ini, Sweet Alert. Nah, kita dengan Sweet Alert ini kita bisa mempercantik alert box kita. Oke, teman-teman bisa kunjungin Sweet Alert ini di sini ya. URL-nya sweetalert.js.org. Ini nggak usah pakai docs. Untuk halaman indeksnya, jadi kayak begini aja halaman indeksnya. Kalau teman-teman mau mulai bisa langsung ke guides-nya. Oke, sekarang kita masuk cara installnya. Nah, ini ada dua teman-teman cara installnya, npm atau yarn sama cdn. Nah, karena kita belum belajar npm sama yarn, jadi kita pakai cara yang cdn aja. Nah, gimana caranya? Caranya gampang aja, kita tinggal copy paste ini ke dalam dokumen kita. Nah, aku udah ada nih. Jadi sebenarnya ini aku hapus aja ya. Ini aku hapus semua, aku balikin ke tampilan HTML5 biasa aja. Ini sebenarnya file yang kemarin di video sebelumnya, jadi aku balikin ke masih kosong. Nah, kayak begini masih kosong. Nah, gimana cara copy paste-nya? Ya, kita di sini aja. Ingat teman-teman, lebih baik JavaScript itu di bagian bawah tag body sebelum tutup tag body. Nah, kita tinggal copy paste ini aja. Oke, selesai. Nah, ini kita udah berhasil cara installnya dengan menggunakan CDN. Misalnya teman-teman, aduh, Bang, ini gimana ya? Aku cuman nggak ada internet di rumah, bisa paling nonton YouTube pas di warnet doang. Nah, pas latihan di rumah nggak ada internet, gimana nih? Aku kan nggak bisa online nih ngambil ini. Nah, caranya ada teman-teman supaya nggak perlu butuh internet. Jadi pas teman-teman ada di warnet, teman-teman bisa kayak gini aja nih. Copy paste ke dalam URL, enter. Nah, ini semua di select all, di copy. Mana copy? Udah, tinggal bikin file baru deh. Ctrl N. Nah, file baru tinggal Ctrl V,
save. Nah, yaudah teman-teman, tinggal kasih sebentar. Aku foldernya ada di mana ini ya? Kayaknya di belajar JavaScript ya ini. Oke, aku tinggal save aja. Nah, teman-teman tinggal namain apa? Jadi aku kasih nama aja alert, sweet alert.min.js. Aku kasih nama ini. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung kok .min.js, nah sebenarnya aku nggak mau bahas ini min ini, jadi sekedar teman-teman tahu aja. Jadi file JS itu kan ada dua nih, nama .js. Nah, ini kok nama .min.js. Nah, min ini maksudnya adalah bentuk minimize-nya, filenya bisa lebih kecil. Oke. Udah aku bikin file baru kan. Ini ya kita tinggal hapus aja. Kita panggil file yang ada di lokal kita. Ini deh, panggil filenya. Ingat ya, kalau ada di dalam folder harus sebut foldernya dulu. Ini karena satu level nggak pakai folder, tinggal panggil aja sweet alert min.js, save. Nah, sekarang kita udah berhasil install sweet alert, tapi kita nggak pakai internet di sini karena kita udah download dijadiin local file. Jadi tinggal panggil aja. Oke teman-teman, itu caranya, itu solusinya kalau teman-teman nggak punya internet di rumah. Punya internetnya cuman pas di warnet doang. Oke, next, gimana sekarang cara pakainya? Jadi ini bentuk minimal dari sweet alert ini kayak begini aja teman-teman. Keywordnya swal, terus di dalamnya ada kurung, terus string pesannya. Kita contohin, aku udah copy paste ya. Ini udah kita panggil, kita harus kasih script lagi. Nah, ini aku mau bikin button sebagai triggernya. Button klik saya misalnya, terus button on click show alert misalnya. Nah, aku tinggal kasih bikin function namanya show alert, nggak punya parameter, tinggal pastein aja, save. Nah, kita lihat hasilnya ya. Buka filenya, ini udah jadi. Ini aku gedein dulu biar teman-teman jelas ngeliatnya ini. Nah, kalau aku klik, nah muncul deh. Sebentar, coba aku minimize dulu ya ke bentuk awalnya. Mau ngeliat kan bentuk default ukurannya kayak mana? Oke, udah defaultnya 100%, zoom in zoom outnya. Sekarang klik. Nah, jadi deh alert box yang udah kita pakai sweet alert hello world. Nah, coba kita tanpa sweet alert, aku komen aja, aku kasih alert hello world, save hasilnya, refresh, klik, tuh default kan kayak begini. Nah, itu teman-teman cara make sweet alert. Bentuk minimalnya kita tinggal panggil swal, terus di dalam kurung ini pesan yang mau kita tampilkan. Oke, aku zoom in lagi biar gede buttonnya. Klik, tuh kayak begini deh. Oke, sekarang teman-teman ngerti kan cara pakainya dari sweet alert, bentuk minimalnya aja. Nah, sekarang nggak puas dengan bentuk minimal, kita pakai yang lain lagi nih. Ada banyak argumen. Oke, kita lihat, copy paste aja. Kita pastein, save. Nah, jadinya kayak mana kalau ada dua string di sini, dua pesan, hasilnya kita lihat ya. Refresh, klik. Tuh. Jadi ini title atau judul yang bakal muncul di sini dan ini teksnya. Nah, teman-teman bisa coba-coba sendiri di rumah ya, apa aja isinya. Oke, kita next ya. Ini kan udah ada 2 string, sekarang kita coba yang 3 string. Nih, copy paste. Copy aja, paste. Nah, sekarang ada 3, yang tadinya 2 nih, 1, 2, sekarang ada 3. Nah, kayak mana hasilnya? Kita lihat, save, refresh, klik. Nah, jadi good job ini sebagai title, you click the button ini sebagai message-nya, success ini ikonnya teman-teman. Jadi
icon bawaan dari Sweet Alert ini ada 4. Sebentar, nih yang pertama kan sukses kayak gini, ikonnya tanda centang betul warna hijau. Coba sekarang kita pakai error. Nah, error ini hasilnya kayak begini. Klik tuh, kalau error ikonnya beda jadi silang. Nah, itu udah 2. Sekarang yang ketiga apa? Info. Save, refresh, klik. Nah, kayak beginilah bentuk info. Terus yang terakhir ada yang namanya sebentar, success, warning, satu lagi. Save, kita lihat, refresh, klik. Nah, kalau warning sama kayak info, enggak sih, enggak sama. Ini warning ini kayak tanda seru, kalau info kan huruf I gitu. Nah, jadi intinya ada 4 untuk icon teman-teman. Ada success, ada error, ada info, ada warning. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak ini dibalik-balik posisinya? Jadi icon kan harusnya di yang ketiga. Sekarang kita balik jadi yang kedua, bisa nggak? Kita coba ya. Ini aku ganti jadi warning. Terus ini aku pastein. Nah, jadi aku balik ya. Ini icon, ini message. Kita lihat bisa apa nggak. Save, refresh, klik. Nah, jadi nggak bisa teman-teman. Jadi posisinya udah diatur. Yang pertama ini adalah title, yang kedua ini message, dan yang ketiga ini icon. Lihat, kita icon kita kasih you click the button. Nah, karena Sweet Alert cuman kenalnya icon ini doang, 4 jenis ini, dia nggak ada ini, jadi munculnya kayak begini. Jadi sebenarnya itu image ya. Kayaknya ini image deh, soalnya bentuknya gambar kan. Oke, ingat teman-teman, posisinya nggak bisa dibolak-balik. Nah, jadi harus title, message, sama icon. Oke, jelas ya untuk 3 itu. Nah, sebenarnya teman-teman, ini kan kita langsung aja nih isinya 1, 2, 3 berupa string. Nah, sebenarnya kita bisa pakai key. Nah, kayak begini contohnya. Ini aku komenin aja, aku pastein di sini biar jelas. Oke, teman-teman lihat title key-nya untuk title yang di sini tadi. Nih. Nah, terus text untuk message-nya. Dan icon ini untuk icon yang di sini. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau udah pakai key gini, seharusnya kita bisa bolak-balik. Contoh, ini icon kan di bawah. Sebentar, sebelum aku bolak-balik, aku liatin dulu hasilnya kayak mana. Save dan refresh, klik tuh. Title, ini title, message, sama icon. Oke, jadi yang tadi ini kita berurutan string doang bentuknya, ini sekarang udah objek atau ada key-nya. Nah, kalau ada key ini yang kayak tadi aku bilang, seharusnya bisa dibolak-balik urutannya. Misalnya nih, icon kan di bawah, aku pindahin paling atas. Save, kita refresh, hasilnya sama aja, nggak ada error. Karena apa? Karena kita udah punya key. Dengan adanya key ini kita boleh bolak-balik posisinya, tapi ingat key nilainya harus sesuai aturan. Contoh, key ini kan icon ini key untuk icon. Nah, untuk isinya harus di antara 4 ini. Oke teman-teman, itu bentuk lain dari Sweet Alert, ada key-nya. Jadi ada banyak caranya, ini cara paling simple. Terus cara kedua nggak pakai key. Cara ketiga ada key-nya. Next, ternyata kita bisa ngasih button juga. Coba refresh, klik. Nah, ini kan emang ada button nih, oke. Defaultnya oke. Nah, kita bisa ganti buttonnya. Aku copy paste dulu ya. Nih, aku ganti aja. Gak usah deh. Back aja dulu. Nah, kita tinggal tambah ini button. Button. Isinya apa? Tadi kan secara default ini oke kan buttonnya. Nah, kita bisa ganti, misalnya pakai setuju isi nilai dari teks di button itu. Save, refresh, klik. Nah, berubah kan dari yang tadinya oke jadi setuju. Jadi dengan Sweet Alert kita bisa ngubah
teks di dalam button itu. Nggak harus selalu oke sebagai defaultnya, kita bisa ganti isi dari button ini teksnya. Oke, jelas ya teman-teman. Next, ini using promise. Sebenarnya ini udah advance teman-teman, JavaScript. Bisa aku anggap ini promise ini advance. Kenapa? Karena ini kita udah main ke gunanya di JavaScript ya. Ini kita bisa pakai untuk mengakses database atau mengakses backend. Nah, karena kita belum belajar sama sekali, jadi kayak mana ya? Aku singgung sedikit-sedikit aja ya. Jadi dengan adanya promise ini kita nggak bakal nyontohin mengakses database melalui backend, tapi kita pakai contoh yang ini aja, cuman bohong-bohongan aja actionnya. Nah, kayak mana? Kita coba aja. Oke, sekarang kayak begini. Aku bakal kasih ini warning, titlenya are you sure lah, are you sure. Teksnya file akan terhapus. Nah, jadi skenarionya ini aku mau ketika button ini diklik, suatu file akan kehapus. Bohongannya ya, suatu file akan kehapus, makanya isinya kayak begini, file akan terhapus. Ini nggak usah bahasa Inggris, kok campur-campur sama bahasa Indonesia. Jadi aku ganti apakah kau yakin, Anda yakin teksnya file akan terhapus. Icon sebaiknya kita pakai warning. Nah, terus kita bisa kasih kayak begini, buttonnya nggak usah, save dulu ya, save, kita lihat refresh hasilnya. Apakah Anda yakin file akan terhapus? Nah, sekarang kita bisa kasih ini, coba buttons danger mode, kita lihat kayak mana. Sorry, nggak ke copy. Refresh. Nah, jadi kita bisa tambahin kayak gini buttons teman-teman. Coba ya, danger mode-nya aku hapus dulu. Hapus. Aku tambahin buttons isinya true, bukan yang tadi kan, tadi setuju gini kan. Save, refresh, setuju. Nah, sekarang kita ganti pakai true. Save, refresh, hasilnya kayak mana tuh. Jadi dengan adanya true ini kita ngasih button tambahan nih, ada cancel dan ada OK. Nah, ini button ini akan menentukan langkah selanjutnya teman-teman. Jadi karena case-nya ini adalah kita mau menghapus file, semestinya jika OK yang diklik, maka kita harus ada proses untuk menghapus file. Kalau misalnya udah benernya kita mengakses API di backend ya, karena kita belum belajar jadi kita bohong-bohongan aja, cuman ngeluarin message doang. Oke, ketika cancel ya udah hilang gitu aja. Oke, jadi kita harus lihat aja dulu nih, tambahin yang namanya then. Jadi strukturnya di sini bisa langsung di sini, atau kalau mau rapi di bawahnya aja juga nggak apa-apa. Nah, then terus kayak begini. Sebentar, ada yang lupa ditutup ini. Nah, ini sebenarnya sih terserah aja teman-teman, hapus boleh, kita ganti-ganti. Ini kan will delete, bisa kita ganti akan terhapus atau apapun itu. Yang penting kita pakai ini juga nanti di bawahnya. Oke, lanjut dulu ya, nggak usah pusing-pusingin dulu. Nah, ini pakai if dan else teman-teman. Kita harus ngasih kondisi, jika oke, maka dia akan terhapus. Terus jika enggak, lihat else, langsung aja aku mau munculin swal. Aku munculin apa ya, yang sederhana aja. Nah, aku akan munculin kayak begini, titlenya aku bikin apa ya, aman.
terus file Anda tidak terhapus. Nah, ini teman-teman gak usah pusingin dulu, nanti aku jelasin pelan-pelan satu persatu ya. Sukses, oke. Gak usah pakai button. Save. Terus ini kan else. Nah, if-nya kita munculin juga. Nih, visual. Apa ya, berhasil aja deh, berhasil. File Anda berhasil dihapus. Save. Aku ganti ini error. Udah. Cancel gitu aja lah. Oke, save. Kita lihat ya hasilnya gimana. Refresh. Nah, ketika aku klik, ini pura-puranya aku mengklik untuk menghapus suatu file. Klik. Nah, jadi akan ada pertanyaan nih. Sesuai message yang kita bikin, apakah Anda yakin file akan terhapus message-nya? Ikonnya warning, ada tambahan button cancel sama OK. Jadi ketika aku cancel, nah muncul ini message-nya yang else. Nah, kenapa yang else nggak yang if? Karena kondisi yang kita pasang itu ini. Then, artinya ini maka. Nah, ini yang namanya promise ya seharusnya. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu sih, tapi kita bahas apa ya, segampangnya aja gitu. Jadi teman-teman ikutin aja ya. Then, nah ini syaratnya adalah akan terhapus yang oke. Jadi apapun itu, jika oke button yang diklik, maka akan larinya ke sini. If, sebenarnya bisa juga sih pakai tidak, sama aja. Jadi pokoknya yang kita sebutkan if parameter ini, jika kita taruh di sini, maka ini adalah kondisi yang dipanggil jika button OK diklik. Nah, else-nya adalah jika button cancel yang diklik. Nah, kayak begitulah intinya teman-teman. Jadi ini adalah jika di dalam ini adalah button OK yang diklik, yang ini button cancel yang diklik. Oke, agak susah emang teman-teman buat ngertiin, tapi pelan-pelan aja. Intinya adalah kita harus fokus ke parameter ini. Nah, pokoknya intinya jika conditionnya nyebutin parameter, maka itu adalah button OK yang diklik. Oke, sebaliknya adalah button cancel yang diklik. Berulang-ulang aku jelasin jadinya, karena agak bingung juga sih kalau misalnya kurang ngerti tentang ini. Oke, lanjut. Nah, ini kita tadi tekan cancel. Sekarang gimana kalau kita klik OK? Nah, dia akan munculin yang di dalam if ini. Karena kita neken OK tadi kan ini. Oke, maka muncul yang ini. Nah, itu tentang apa namanya? Pakai promise. Jadi intinya ada action setelah melakukan action. Contohnya, jika kita tekan OK, ada action ini. Jika kita menekan tombol OK, mengklik tombol OK, maka ada action ini. Jika tidak kita menekan tombol cancel, ada action juga, yaitu yang di dalam else. Intinya begitulah pokoknya. Jika ada promise, maka akan melakukan action setelah action. Kayak begitu intinya, oke? Nah, kayaknya itu aja yang bisa aku bahas tentang Swift Alert, karena selanjutnya ini udah merupakan apa ya, JavaScript, bisa dibilang JavaScript intermediate lah ya, bukan yang advance yang udah main ke API gitu, ke backend. Kalau teman-teman belum ngerti apa itu API, apa itu backend, ya udah skip aja. Intinya kita mau belajar Swift Alert untuk mempercantik alert box saja, nggak sampai yang promise segala. Oke? Kayak gitu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut lagi, bisa kunjungin ke URL ini. Oke? Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.